Bapak Ibu, warga jemaat di Jeblok, kita akan bersama-sama untuk merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Namun saya akan mengambil ayat lat saja, yaitu ayatnya yang keempat. Yang demikian sabda firman-Nya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Demikianlah sabda firman Tuhan yang berbahagia kita, yang mendengar dan merenungkan, menghayati, memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, cerita kisah Ananias dan Safira ini adalah cukup baik bagi kita untuk merefleksikan sebuah kejujuran. Nama Ananias itu berarti Allah yang bermurah hati. Sedangkan arti nama Safira itu berarti dia itu cantik. Namun sayangnya perilaku mereka itu bertolak belakang dengan makna atau arti nama itu sendiri. Tidak kita ketahui tentang motivasi yang melatar belakangi Ananias dan Safira menjual tanah mereka. Yang pasti hasil penjualan tanah itu dipersembahkan kepada Tuhan, seakan-akan itu adalah ungkapan syukur keluarga mereka atas kasih Tuhan yang telah mereka terima. Namun, kedua suami istri itu tidak bersikap jujur apa adanya di dalam memberikan persembahan syukur itu. Agaknya jemaat pada umumnya memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira itu adalah bentuk pembohongan publik. Dia ingin dianggap oleh jemaat yang ada di situ, mereka bersyukur. Mereka itu mampu untuk melakukan ungkapan syukur yang banyak dan besar seperti yang lainnya. Namun sebenarnya mereka menyembunyikan motivasi di balik ungkapan syukur itu. Dengan sadar mereka melakukan kebohongan publik, sehingga jemaat mengira persembahan itu merupakan persembahan keseluruhan hasil dari penjualan tanah Ananias dan Safira. Padahal mereka menyimpannya sebagian untuk diri sendiri. Mereka berdua telah bersaksi palsu. Dalam hal ini Petrus dengan tegas berkata bahwa tanah itu sebelum atau setelah dijual tetaplah milikmu. Tak ada satupun orang yang memaksa suami istri itu untuk memberikan atau mempersembahkan tanah itu kepada Tuhan atau gereja. Namun rupanya mereka ingin dipandang saleh dan murah hati. Mereka mungkin lupa bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Karena itu persembahan syukur haruslah persembahan yang sepi dari pamrih, jauh dari maksud-maksud yang tersembunyi. Lagi pula, masa sih Tuhan Allah yang Maha Tahu, diberikan sebuah persembahan dengan atau ada pamrih secara khusus. Nah, desa Jeblok saat ini mencanangkan adanya desa yang anti korupsi. Berarti desa ini itu mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan suatu kejujuran di dalam segala lini pemerintahannya. Apapun yang dilakukan, transaksi-transaksi yang dilakukan dengan terbuka, dengan transparan. Bahkan alat sarana ini juga akan dipersiapkan secara khusus untuk menuju kepada desa
yang anti korupsi. Dan ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi warga desa Jeblok pada khususnya, karena dengan demikian warga Jeblok itu dilatih untuk jujur, dilatih untuk berakhlak, dilatih untuk berkeadilan, dilatih untuk mempunyai moral yang tinggi dan komitmen yang kuat. Kiranya sebagai warga gereja di Jeblok, ya, kita juga harus ikut bersama-sama, dan gereja menjadi ujung tombak bagi kejujuran.